Kabar panas kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Nama Maya Estianty dan Yuni Shara mendadak menjadi perbincangan hangat publik setelah beredarnya isu yang menyebut adanya pesan menohok dari Maya kepada Yuni. Isu tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan sejumlah platform hiburan, memancing rasa penasaran masyarakat luas. Perhatian publik tertuju pada kalimat yang disebut-sebut sebagai peringatan tegas dari Maya Estianty, yakni, "Jangan ganggu suamiku." Pernyataan ini dianggap tidak biasa karena jarang disampaikan secara terbuka oleh Maya, yang selama ini dikenal lebih tenang dan selektif dalam menanggapi isu pribadi. Munculnya kabar ini tidak lepas dari potongan pernyataan dan spekulasi yang berkembang di dunia maya. Sejumlah akun gosip dan warganet mulai mengaitkan pesan tersebut dengan hubungan masa lalu yang pernah terjadi, sehingga memicu asumsi dan penafsiran yang beragam di kalangan publik. Dalam waktu singkat, isu ini pun menjadi sorotan media. Banyak pihak mencoba menelusuri sumber awal kabar tersebut serta mencari konteks yang sebenarnya. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan mengenai maksud di balik pesan tersebut dan bagaimana kisah ini akan berkembang pada bab-bab berikutnya. Seiring isu tersebut mencuat, perhatian publik mulai mengarah pada latar belakang hubungan masa lalu yang pernah mengaitkan nama Yuni Shara dengan sosok yang kini menjadi suami Maya Estianty. Jejak sejarah inilah yang kemudian dianggap menjadi pemicu utama mengapa pesan tersebut terasa sensitif dan mudah memancing spekulasi di tengah masyarakat. Bagi sebagian publik, kisah masa lalu para figur publik memang kerap kembali disorot ketika muncul isu baru. Hubungan yang sebenarnya telah lama berlalu itu kini kembali diperbincangkan, seolah membuka lembaran lama yang sebelumnya dianggap sudah selesai dan tak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Media dan warganet pun mulai menggali berbagai arsip lama, mulai dari wawancara terdahulu hingga potongan berita yang pernah terbit bertahun-tahun silam. Hal ini membuat perbincangan semakin melebar, tidak hanya membahas pesan Maya, tetapi juga menyinggung perjalanan hidup dan dinamika hubungan yang pernah terjadi di antara para tokoh tersebut. Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan bahwa masa lalu seharusnya tidak menjadi bahan penghakiman di masa kini. Meski demikian, sorotan publik terlanjur menguat, dan kisah lama itu kini kembali menjadi bagian dari narasi besar yang tengah berkembang, mengantarkan isu ini ke babak selanjutnya yang lebih penuh perhatian. Memasuki bab berikutnya, fokus perhatian publik tertuju pada pesan yang disebut-sebut berasal dari Maya Estianty. Kalimat yang berbunyi, "Jangan ganggu suamiku," menjadi pusat perbincangan karena dinilai tegas, lugas, dan syarat makna. Banyak pihak menilai pesan tersebut sebagai bentuk penegasan sikap Maya dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Bagi sebagian masyarakat, pesan ini mencerminkan posisi Maya sebagai seorang istri yang ingin melindungi wilayah pribadinya. Nada peringatan yang disampaikan dianggap wajar, terutama ketika isu yang beredar mulai menyeret nama keluarga dan membuka kembali cerita lama yang sensitif. Namun demikian, ada pula yang menilai pesan tersebut terasa menohok karena disampaikan di tengah sorotan publik. Kalimat singkat itu dianggap mampu memunculkan berbagai tafsir, mulai dari bentuk ketegasan, luapan emosi, hingga respons terhadap situasi yang dianggap sudah melewati batas. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai konteks lengkap di balik pesan tersebut. Apakah itu ditujukan secara langsung, atau hanya potongan pernyataan yang kemudian berkembang di ruang publik, masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, pesan ini semakin memperkuat perhatian masyarakat dan mendorong isu ini melangkah ke babak berikutnya dengan intensitas yang kian meningkat. Seiring pesan tersebut menjadi perbincangan luas, reaksi netizen pun bermunculan di berbagai platform media sosial. Kolom komentar dipenuhi beragam pendapat, mulai dari dukungan penuh kepada Maya Estianty hingga pandangan kritis yang meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa kejelasan fakta. Sebagian netizen menilai sikap Maya sebagai hal yang wajar dan manusiawi. Mereka melihat pesan tersebut sebagai bentuk ketegasan seorang istri dalam menjaga rumah tangganya dari isu-isu yang dianggap mengganggu. Dukungan moral pun mengalir, dengan banyak komentar yang menekankan pentingnya menghormati batasan pribadi dalam kehidupan berkeluarga. Namun di sisi lain, ada pula warganet yang menganggap isu ini terlalu dibesar-besarkan. Mereka menilai bahwa potongan pesan yang beredar bisa saja disalahartikan, apalagi tanpa penjelasan langsung dari pihak terkait. Kelompok ini mengingatkan agar publik lebih bijak dalam menyikapi kabar yang berkembang di media sosial.
Ramainya perdebatan tersebut membuat topik ini semakin viral dan menjadi sorotan media hiburan. Diskusi yang terus bergulir menunjukkan betapa kuatnya pengaruh opini publik dalam membentuk narasi sebuah isu, sekaligus membuka jalan bagi perhatian terhadap sikap pihak-pihak terkait pada bab selanjutnya. Di tengah ramainya perbincangan publik, perhatian kemudian tertuju pada sikap Yuni Shara. Hingga isu ini menguat, Yuni dinilai memilih bersikap lebih tenang dan tidak banyak memberikan pernyataan terbuka. Sikap tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan pengamat hiburan. Sebagian publik menilai, pilihan Yuni untuk tidak bereaksi berlebihan merupakan bentuk kedewasaan dalam menghadapi isu sensitif. Dengan tidak menanggapi secara frontal, Yuni dianggap berupaya meredam polemik agar tidak semakin melebar dan menimbulkan kesalahpahaman baru. Namun, ada pula yang menafsirkan sikap diam tersebut sebagai ruang kosong yang memicu spekulasi. Minimnya klarifikasi membuat berbagai asumsi berkembang, mulai dari dugaan adanya kesalahpahaman hingga anggapan bahwa isu ini sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan publik. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang secara langsung mengonfirmasi atau membantah keterkaitan Yuni Shara dalam isu tersebut. Sikapnya yang cenderung tertutup justru menjadi bagian dari dinamika cerita, mengantar publik pada bab berikutnya yang akan mencoba membaca makna lebih dalam dari situasi yang terjadi. Memasuki bab ke-6, perhatian mulai diarahkan pada analisis makna di balik pesan yang menjadi sumber polemik. Kalimat singkat yang dikaitkan dengan Maia Estianty dinilai memiliki kekuatan bahasa yang tegas dan langsung, sehingga mudah memicu reaksi emosional di ruang publik. Pilihan kata tersebut dianggap mencerminkan sikap protektif terhadap kehidupan rumah tangga. Sejumlah pengamat komunikasi menilai bahwa pesan tersebut bisa dipahami sebagai bentuk penegasan batas, bukan serangan personal. Dalam konteks figur publik, pernyataan tegas seringkali dimaksudkan untuk menghentikan spekulasi agar tidak terus berkembang dan mengganggu kehidupan pribadi. Namun, penggunaan bahasa yang lugas di tengah isu sensitif juga berpotensi memunculkan tafsir ganda. Tanpa penjelasan konteks yang lengkap, pesan tersebut dapat dianggap sebagai sindiran, peringatan, atau bahkan luapan emosi, tergantung sudut pandang masing-masing pihak yang membacanya. Oleh karena itu, banyak pihak menilai pentingnya kehati-hatian dalam menyimpulkan maksud sebuah pernyataan. Analisis bahasa ini menjadi jembatan untuk memahami bahwa polemik yang terjadi tidak hanya soal siapa dan kepada siapa, tetapi juga bagaimana sebuah pesan dipersepsikan oleh publik luas sebelum isu ini. Berlanjut ke dampak yang lebih besar, polemik yang terus bergulir ini secara tidak langsung turut memengaruhi citra publik kedua figur yang terlibat. Nama Maia Estianty kembali menjadi sorotan bukan hanya sebagai musisi dan produser, tetapi juga sebagai sosok istri yang tegas dalam menjaga kehidupan rumah tangganya. Bagi sebagian publik, sikap tersebut justru memperkuat citranya sebagai perempuan yang berani dan berprinsip. Di sisi lain, Yuni Shara juga tak lepas dari perhatian. Meski tidak banyak memberikan tanggapan, namanya tetap menjadi bahan perbincangan. Situasi ini membuat setiap langkah dan aktivitasnya di ruang publik menjadi lebih diperhatikan, meskipun belum tentu berdampak langsung pada perjalanan kariernya di industri hiburan. Pengamat hiburan menilai, isu semacam ini kerap membawa dua sisi sekaligus. Di satu sisi bisa menimbulkan tekanan dan kesalahpahaman, namun di sisi lain juga meningkatkan eksposur publik. Tantangannya adalah bagaimana para figur publik tersebut menjaga profesionalisme agar isu pribadi tidak mengganggu karya dan aktivitas mereka. Sejauh ini, baik Maia maupun Yuni masih terlihat fokus pada aktivitas masing-masing. Hal ini menunjukkan upaya untuk tetap memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan profesional. Meski demikian, publik masih menanti bagaimana dampak lanjutan dari isu ini, terutama terhadap hubungan antar individu dan persepsi masyarakat ke depan. Memasuki bab terakhir, polemik yang melibatkan nama Maia Estianty dan Yuni Shara menjadi pengingat betapa cepatnya isu pribadi figur publik berkembang di ruang digital. Perbincangan yang awalnya berangkat dari satu pesan singkat kini menjelma menjadi narasi panjang yang menyita perhatian banyak pihak. Sejumlah pengamat menilai, situasi ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dalam menyikapi informasi. Potongan pernyataan tanpa konteks yang utuh kerap memicu kesalahpahaman, terlebih ketika dikonsumsi dan disebarluaskan secara masif melalui media sosial. Di sisi lain, publik juga diingatkan bahwa figur publik tetap memiliki ruang privat yang patut dihormati.
Kehidupan rumah tangga dan relasi personal seharusnya tidak sepenuhnya menjadi konsumsi publik, meskipun mereka hidup di bawah sorotan kamera dan pemberitaan. Dengan demikian, kisah ini diharapkan menjadi pelajaran bersama agar masyarakat lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Mengedepankan empati dan sikap bijak dinilai mampu meredam polemik serupa di masa depan, sekaligus menjaga iklim pemberitaan yang lebih sehat dan berimbang.